dimatikan ingatan, apa mau diingat? Dimatikan pandangan, apa mau dipandang? Dimatikan mendengar, apa mau didengar? Itu tauhid. Jelas. Bu, yang terakhir sampai ya, setengah 12. Dari jam 10 sudah 1,5 jam. Ibu-ibu capek belum? Ibu-ibu capek belum? Enggak jawab ya, tapi kalau capek saya tutup aja ya. Bapak-bapak udah capek belum? Isi sanggup mendengarnya. Nah, Bapak ya, suara saya nada keras ya. Tugas saya wabali menyampaikan ayat. Kata-kata Allah dan Rasul saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu marah sama Allah dan Rasul. Saya menyampaikan. Ya, Bu. Apa sebab akhlakul karimah umat Islam sekarang ini lebih rusak dari zaman jahiliyah? Apa sebab? Tiga ya. Bu, Pak, orang jahiliyah nggak mau buat malu ya. Tidak mau malu. Cuma dia nggak mau nyembah Allah, nggak tahu dia Allah tuh. Belum jelas sama dia, menyembah batu segala macam. Tapi membuat malu tidak mau orang jahiliyah. Dan salah. Kena takutnya malu dia, anaknya lahir perempuan tanam. Takut nanti besar jadi anak gadis, entah hamil dibikin orang, takut malu, bagus tanam aja. Ah, gitu orang jahiliyah. Jangan kena takut malu. Kita kan enggak sekarang. Lahir anak coba dibaca koran di TV, campak kantong sampah, diparet, solokan, dicampakkan orang. Lebih parah zaman jahiliyah. Iya kan? Nah, orang jahiliyah belum pernah dalam sejarah bapak kandungnya menodai anak kandungnya. Belum pernah. Tadi aja di TV sudah dijelaskan. Ya. Nah, banyak di aplikasi Tangerang, bapak kandung menodai anak kandung. Sudah terjadi. Orang jahiliyah nggak mau itu. Ini orang Islam semua. Zaman jahiliyah tidak pernah anak kandung menodai mak kandungnya. Tengok waktu di Bekasi. Coba diancam ibunya. Sampai ibu mengatakan, aku ibumu nak. Kalau sudah hafal kali dikasihnya 500.000, pergilah nak. Pergilah sana. Tidak. Buktikan mak nggak mau. Terpaksa anak kandung menodai mamanya. Zaman jahiliyah nggak ada. Kenapa Pak ibu-ibu bisa terjadi begitu? Kenapa ya? Mari saya jelaskan. Ya, saya jelaskan ini. Udah bangkrut kali ini. Tadi dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22 tadi ya. Fawailul kasiyatu qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dalalin mubin. Celaka bagi mereka yang hati tidak ingat Allah, mereka sesatnya nyata. Orang yang ingat Allah itu bukan Allah, sesatnya nyata. Dalalah sesat mubin nyata. Kalau sudah sesat, sampai mana sesat orang itu? Jelaskan Al-A'raf 179 tadi kan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adalu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itu orang yang lalai tidak ingat Allah. Ya. Nah, yang enggak ingatlah lebih sesat dari binatang. Yang ingat Allah itu hamba Allah. Ana ma'abdi mazakarni, aku berserta dengan hamba aku ingat aku, kata Allah. Jadi enggak ingat itu lebih sesat daripada binatang. Binatang kita bilang. Coba Bu ya. Suami istri sekarang. Suami istri. Istrinya sudah belajar, sudah bisa kenal mengingat Allah. Suaminya belum. Waktu dia seksual bersama, berarti si istri dikerjai binatang. Nah, sekarang lakinya pula sudah bisa ingat Allah, sudah kenal Allah. Istrinya belum. Waktu dia sama, berarti suami mengerjai binatang. Sama-sama tak ingat, sama-sama binatang, lahir anak binatang. Ini atau nggak kacau gitu? Quran membilang, begitulah hancurnya. Jadi ini semua ulama menghancurkan ini. Sampai Rasulullah bersumpah, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la tabtariku ummatin ala salasin wa sab'una firqah." Demi Allah, nyawaku di tangan Tuhan. Setelah nanti aku tidak ada, umatku akan berpecah-pecah bergolong-golong menjadi 73 golongan, 73 firqah. Fawaidatun fil jannah, hanya satu golongan saja masuk ke surga. Wasintani wasabaunat finnar, yang 72 bulat-bulat masuk neraka. Waman hum fil jannati ya Rasulullah, siapa yang mereka yang masuk surga ya Rasulullah? Qala ahli sunnah wal jamaah. Ya saya nggak bisa jabarkan lagi, panjang nanti ya sudah. Ya. Jadi Islam sudah pecah Bu. Sudah 73 golongan. Tengok di Indonesia,
Berapa banyak Islam kaum muda, Islam kaum tua, mengaku Islam Muhammadiyah Muhammad, tapi tak pernah kenal Allah. Ya? Islam Jamaah, Islam Engkara Sunnah, Islam Ahmadiyah Qudiyah, Islam Darul Arkam, Islam Jaulah, Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Lonjong, Islam Cebol, Islam Gundul, macam-macam Islam di Indonesia. Coba sampai partai Islam sekarang 26 partai, pecah Islam. Baca surah Anfal, An-Nahl, coba baca itu. Kamu tidak bisa bersatu, kata Allah. Walaupun kau habiskan hartamu sebanyak langit, habiskan harta sebanyak bumi, nggak bisa bersatu. Hanya aku nanti menyatukan bila hati hamba-hambaku sudah mengingat aku. Nggak usah, kalau sudah satu hati sama-sama mengenai Allah, disatukan Allah. Tapi bukan mudah orang yang Allah tuh, bukan sikit ya. Orang yang Allah tuh, kalau sikit bahasa Arab kalil, sikit. Ini bukan kalil, wa kalilum min ibadas syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur dengan Allah tuh. Sahabat 13 bisa dihitung. Ya, nah, pecah Islam. Berantakan Islamnya, pecah. Nah, ini sebabnya maka berantakan. Kadang-kadang ya, yang sama-sama nggak ingat sama binatang, lahir anak binatang. Bahkan kadang-kadang yang menikahkan pun binatang. Nggak ingat ya kan? Nggak kenal Allah. Nah ya, binatang. Itulah parahnya. Maka itu bapak dan ibu-ibu, kalau kita sudah punya anak gadis umur anak perempuan umur 10 tahun, ya nanti mungkin 20 tahun dapat pertemuan, ya. Nah, kalau ijab kabulnya itu hanya 7 kalimat, mudah ngapalnya. Mudah ngapalnya. Nah, jangan nikahkan anak sama orang mah, kita langsung lah. Kalau ijab kabulnya itu kan cuma 37 macam saja bicaranya itu. Nah, perhatikanlah ya. Nah, dihafal. Kalau udah anak kita 10 tahun umurnya, dia sampai 20 tahun dan kemudiannya, macam 10 tahun nggak bisa ngapal. 10 tahun nggak terapal, 7 macam saja. Bapaknya anak kita Fatimah, minantu kita yang akan kita nikahkan Ali umpamanya. Coba 7 kalimat saja. Ali, 1. Kunikahkan engkau. 2. Dengan anakku. 3. Siti Fatimah. 4. Emas kawinnya. 5. 100.000 rupiah. 6. Tunai. 7. 10 tahun nggak terhafal itu. Yang parah lah pula. Kalau ijab kabul 10 tahun tak terhafal. Ya Allah ya Rabbi. Soal taklid nikah doa serahkan sama P3 antai. Dia kan pegawai pencatatnya. Serahkan dia. Yang penting kita nikahkan. Tetapkan ingatan kita. Satukan ingatan menantu kita mungkin. Imankan dulu dia. Baru salurkan, tangkap tangannya. Asyhadu Allah. Rasakan macam mana kecintaan Allah. Sudah kita sebutkan syahadat sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah, baru Ali, kunikahkan engkau dengan anakku Siti Fatimah, emas kawinnya 100.000 rupiah tunai. Dep, masukkan nikah dalam. Nikah jahir dan batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu jahirata wa batinatan. Allah mengkurniakan kepada ada nikmat jahir, ada nikmat batin. Luman. Mana nikmat jahir? Enak melihat, enak mendengar, enak mengunyah, enak memegang, enak melangkah, maaf beri maaf, enak bersama suami istri. Waktu kita merasakan nikmat jahir, kita tidak ingat nikmat batin, dihukumkan jinah batin. Kata Allah, bukan kata saya. Begitulah kemunduran Islam ini sekarang. Ya, tinggal ucapan dan perbuatan, hakikat Islam tidak. Ya, inilah. Nah, jadi hasilnya saya ucapkan pada bapak ibu, peringatan Maulid ini kita akan meniru contoh Rasulullah. Tirulah perbuatan Rasulullah itu. Ya, saya rasa sampai sini. Carilah dunia di dalam dunia, Bu. Di dalam dunia ini, Pak, ada akhirat. Carilah akhirat di dalam dunia. Di dalam akhirat dunia tidak ada lagi. Ngerti kira-kira? Kita mencari dunia dalam dunia inilah. Di dalam dunia ini ada akhirat. Maka kita cari akhirat ini dalam dunia. Di dalam akhirat dunia tidak lagi. Ya, nah, ya. Yang terakhir, Bu. Nah, yang saya ini bisa cara ibu beramal dulu. Amal kita, Bu, bukan banyak-banyak ya. Bukan banyak-banyak. Pertama, ingat Allah. Kedua, puji Allah dan Rasul.
Ketiga doa, keempat kerjakan, lain tidak ada. Sembayang begitu, haji begitu, tetap. Nah, sembayang juga. Pertama, ingat dulu. Kalau bisa kenal Allah, ingat. Sebab tujuan sembahyang wa aqimi saja kita ingat. Sudah ingat. Pertama ingat. Kedua, puji Allah dan Rasul. Macam mana? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, puji Allah. Baru puji Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan puji Rasul. Ingat Allah, puji Allah dan Rasul. Ketiga, doa. Ya, rukuk dan sujud, puji dan doa. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pujinya subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Doanya rabbana, ya Allah Tuhan kami, individu ya Allah Tuhanku. Puji lagi wa bihamdika, segala puji bagi Engkau. Doa lagi Allahumma ighfirli, ampunkan aku ya Allah. Ampun. Duduk antara sujud itu doa mutlak yang perintahkan Jibril pada Muhammad. 8 kalimat. Rasulullah di pintu gerbang Multajam dibacanya 8 kalimat. Ini doa mutlak. Barang siapa dapat membaca duduk antara 8 kalimat itu, pandang ingat hatinya kepada Allah. Wa mimadabbatin fil ardi Allah rizquha. Tidak ada hambaku yang di dunia ini urusan dunia yang tidak kuselesaikan, dan kubukakan senanti pintu gerbang rezeki pada dia. Rizquha. Al-Ankabut 45. Ya, mana yang 8? Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warju'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pertama, Rabbir firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, cukupilah segala kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warju'ni, berilah rezekiku. Wahdini, tunjuki aku ya Allah. Wa'afini, afiat kesehatannya ya Allah. Wa'fu anni, maafkanlah aku senantiasa. Mau apa kita lagi? Coba kita nggak pelajari, kita bantu jam sembahyang Allah itu merepet aja. Coba ada yang kita rasakan, ada yang kita pandang. Kalau kita mau minta sama Allah, Bu, jumpai Allah. Kita nggak jual macam-mana, siapa mau minta? Jelas terang, baru Rabbir fili, ampunkan aku ya Allah. Ya, itulah. Itu amal. Ingat Allah, puji Allah dan Rasul, doa dan kerjakan. Haji pun begitu. Puji Allah. Kalau takut subhanallahi walhamdulillah. Ingat dulu, hati diminta pertanggungjawaban. Hati kau dipilih. Hati kita mengingatkan Allah. Lidahnya memuji Allah, anggota berputar. Ini lidah membaca. Ya, Anda hati ke mana? Tak ingat. Haji labi-labi. Putus kita. Ya, dah. Kita panggil Pak Haji itulah berdoa tempat kita. Tolonglah berdoa sama mengirim arwah. Sedangkan Pak Haji tak ingat. Yang tidak ingat kata Allah lebih besar dari binatang. Binatang berdoa mana sampai? Yang menyampaikan kepala doa ini kan Allah. Kita nggak ingat Allah, siapa menyampaikan? Ini saja. Saya rasa sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Lebih kurang maaf dan batin. Saya sekedar menyampaikan Allah supaya kita dapat mengerti dalam agama Islam ini. Ya, saya ulangi lagi. Saya mohon maaf dan batin.